Halo guys, ada banyak kisah nyata pasangan yang kukuh saling mencintai meski maut menjemput mereka. Di film asal negeri Gajah Putih ini, baper dan angker adalah dua rasa yang coba di blender jadi satu ramuan buat memikat kamu guys. Seperti apa jadinya? Yuk langsung aja kita cicipin alur ceritanya berikut ini. Kisah dibuka dengan prosesi pengusiran roh jahat oleh seorang biksu tua. Ia memerintahkan roh jahat segera keluar dari tubuh si gadis muda yang meronta-ronta. Sang biksu pun mengayunkan tangannya hingga bikin mata si gadis mendelik mengerikan. Adegan beralih ke gadis manis kelas 1 SMA yang bersiap berangkat ke sekolah. Namanya Nart. Hari itu adalah hari pertamanya masuk sekolah. Sebagai penghuni baru, ia membalas dengan ramah pemilik apartemen yang menyapanya, dan juga seorang penghuni yang mengingatkannya agar fokus belajar, nggak pacaran. Di halte bis, kakak kelasnya yang bernama Meg melancarkan strategi PDKT dengan memperkenalkan diri karena mereka satu sekolah. Meg sendiri di kelas 3. Nart pun dengan ramah balas memperkenalkan diri. Bis belum datang juga, padahal jam masuk sekolah sudah dekat. Meg mengajak Nart ikut dia naik taksi. Nart yang tadinya sempat menolak, akhirnya ikut juga karena takut terlambat. Setibanya di sekolah, Nart menolak ditraktir ongkos taksi. Ia pun membayar sebagian ke Meg dengan sopan santun khas anak daerah. Sejak itu, keduanya pun semakin akrab. Meski Meg dari keluarga kaya, Nart tetap menolak segala pemberian gratis dari Meg. Rupanya, meski anak kos dari keluarga sederhana, Nart bukanlah tipe cewek matre. Hal yang bikin Meg tambah menyukainya. Meg pun menawarkan diri menjadi guru les pribadi Nart tanpa bayaran, lantaran Nart selalu nggak mau menerima pemberiannya. Akhirnya, Nart bersedia diajari meski jadi gosip empuk beberapa penghuni julid. Keduanya resmi pacaran, dunia pun serasa milik berdua. Hingga akhirnya belajar praktek biologi sebelum waktunya. Meg bilang nggak akan pernah meninggalkan Nart yang dengan polosnya percaya sama janjinya Meg. Namun, hubungan keduanya nggak direstui ibunya Meg yang menyatroni Nart di sekolah mereka. Ibu Meg menuduh Nart cuma mau morotin harta Meg dan minta Nart menjauhi putra semata wayangnya ini. Demikian juga ibunya Nart, minta ia fokus sama sekolah dan impiannya, jangan pacaran dulu. Meg dan Nart yang sudah dimabuk cinta bertekad nggak akan putus. Hingga suatu hari, ibunya Meg menyuruhnya nggak usah lagi ke sekolah karena ia sudah mengurus kepindahan Meg ke luar negeri, tinggal bersama bibinya. Meg mengabari Nart dan berjanji menemuinya sebelum berangkat ke luar negeri. Namun ternyata janji tinggal janji. Meg nggak pernah terlihat lagi batang hidungnya. Masalah pun dimulai. Ibunya Nart membawanya ke tempat aborsi ilegal yang tersembunyi di area kumuh. Ibunya nggak mau Nart kehilangan masa depannya gegara punya anak di usia muda tanpa nikah. Nart juga nggak mau memberitahu Meg kalau dia hamil, khawatir sekolah Meg terganggu. Tragedi pun terjadi. Nart harus meregang nyawa karena pendarahan hebat akibat dokter aborsinya abal-abal yang kemudian kabur. Roh Nart masih bingung melihat jasadnya terbaring ditangisi ibunya. Janin bayi jatuh dari perutnya. Saat ia mengambilnya, janin terlihat bergerak-gerak. Nart pun menjerit histeris. Beberapa hari kemudian, ibunya datang ke apartemen Nart dan membaca sehelai kertas doa. Roh Nart yang tak terlihat mengamuk saat sang ibu mengajaknya pulang ke kampung halaman mereka. Pemilik apartemen mengabari kematian mendadak Nart ke 3 orang penghuni. Namun, ada yang gak percaya, karena ia tadi baru saja lewat kamar Nart dan masih ada suara-suara orang di dalam. Di ruang kerjanya, pemilik apartemen mulai diganggu hantu Nart yang menyalakan TV padahal sudah dimatikan. Tiba-tiba, hantu Nart menampakkan diri di kaca layar TV. Pemilik apartemen kemudian terbangun dan menelpon ibunya Nart agar segera memakamkan Nart. Karena para penghuni apartemen sudah mulai pergi ketakutan. Sementara itu, Meg berusaha mengontak Nart namun selalu nggak direspon.
Ibunya Nart minta bantuan seorang cenayang untuk menemukan roh Nart di tempat aborsi yang sudah kosong berantakan. Dengan pedenya, cenayang minta hantu Nart menampakkan diri karena ia akan membawanya pulang ke rumah ibunya. Tiba-tiba terlihat sosok seseorang tertutup kain operasi berlumuran darah di kursi aborsi. Sosok tersebut bangkit dan membuat cenayang terpojok tak berdaya. Hingga akhirnya kabur memberitahu ibunya Nart kalau Nart sudah berubah menjadi roh jahat. Bulan purnama muncul. Emak-emak penghuni apartemen pulang dari belanja dan menemukan sebuah kereta bayi di atas tangga. Tengkuknya terasa dingin. Saat ia berpaling, roh Nart mendorong kereta bayi tersebut. Ia pun lari tunggang langgang. Hantu Nart terlihat mendorong kereta bayinya menyusuri lorong kamar-kamar apartemen. Meg minta izin pada bibinya untuk berkemah selama 2 minggu dalam rangka tugas sekolahnya. Ternyata hanya dalih agar ia bisa menemui Nart. Di kamar 313, Abang Ojek dan sahabatnya asik ngomongin apartemen yang kini sepi. Sang sahabat ingin beli makanan lagi dan pinjam motornya. Namun Abang Ojek minta jangan keluar sekarang agar nggak dapat masalah karena sudah hampir jam 12 malam. Sang sahabat rupanya kekeh nggak peduli peringatan Abang Ojek. Ia nggak percaya dan masuk lift dalam kondisi asoy melayang-layang. Ketika lift lewat lantai 4, lampu tiba-tiba padam. Pas menyala lagi, terlihat hantu Nart sudah ada menggendong bayinya. Dengan gayanya yang so akrab, ia pun bermain cilukba sama bayi yang terbungkus rapat tersebut. Tiba-tiba, hantu bayi bertampang seram menggigit jarinya. Ia pun ngacir ketakutan. Pemilik apartemen diultimatum penghuni yang tersisa agar segera mengusir hantu Nart dari apartemen. Pemilik apartemen pun akhirnya memanggil seorang dukun. Dukun yang terlihat berpenampilan meyakinkan ini naik ke atas dan minta asistennya terus menyalakan videonya. Sang asisten menemukan kereta bayi. Dengan gemasnya, ia menimang bayi tersebut. Namun dukun bilang, itu bukan bayi. Asisten pun melonjak kaget melihat tampang bayi tersebut. Dukun langsung masuk ke kamar Nart di mana hantu Nart sudah menunggu. Mereka pun bertempur seru. Sang dukun yang kepedean ini dibuat kewalahan dan akhirnya terpelanting keluar kamar. Lalu lari terbirit-birit. Meg tiba di apartemen. Ia pun membuka pintu kamar Nart. Terlihat kondisi di dalam baik-baik saja. Nart menyambutnya dengan bahagia sambil menggendong bayi mereka. Nart nggak memberitahu Meg karena khawatir Meg akan membencinya karena menghancurkan hidupnya. Meg justru sangat bahagia atas kehadiran buah hati mereka. Mereka pun hidup seperti layaknya keluarga kecil bahagia. Meg mengajak Nart keluar makan malam bertiga dengan anaknya. Nart bersikukuh menolak. Meg menduga Nart malu karena keadaan mereka. Ia pun bisa memahaminya. Ketika beli makanan ke bawah, semua mata memandangnya. Bahkan penjual makanan menggratiskan dengan alasan nggak punya uang kembalian. Seorang penghuni bernama Min akan memberitahu Meg sesuatu, namun ragu-ragu. Akhirnya nggak jadi. Di minimart, Meg protes kenapa semua orang memandangnya seperti monster. Min nyaris memberitahu Meg hal sesungguhnya soal Nart, namun dicegah temannya. Setelah Meg pergi, sang teman bilang justru kehadiran Meg bikin hantu Nart nggak mengganggu mereka lagi. Meg akan bilang ke ortu mereka kalau ia akan menikahi Nart agar keduanya nggak harus sembunyi lagi. Namun Nart minta waktu lagi untuk menikmati kebersamaan mereka. Diam-diam, Meg bilang ke ibunya akan menikahi Nart. Namun ibunya bilang nggak mungkin karena Nart sudah mati. Meg nggak percaya. Ia pun kembali ke apartemen menemui hantu Nart dan anaknya. Ia minta Nart menyiapkan makanan yang dibelinya. Lalu diam-diam memotret bayinya dan kaget bukan main. Karena wujud sebenarnya bayi sangat menyeramkan. HP-nya jatuh dan pecah. Namun ia segera menguasai diri saat Nart cemas menghampirinya. Nart pun bilang kalau ia ingin selfie bertiga, bilang aja sama dia. Mereka pun selfie bertiga. Kembali ke kehidupan bahagia seperti biasa.
Penghuni dan pemilik apartemen bergunjing senang soal Nart yang nggak lagi menghantui mereka setelah kedatangan Meg. Pemilik apartemen baru tahu Meg datang. Namun Min khawatir karena Meg sudah lama nggak terlihat lagi. Ia berteriak menyalahkan hantu Nart, lalu pamit kembali ke kamarnya. Di lorong, lampu tiba-tiba mati hidup. Min pun mulai resah. Tiba-tiba saja, hantu Nart yang marah menghampirinya. Min yang sangat ketakutan segera masuk kamarnya sambil berdoa gemetaran ketika hantu Nart menggedor pintu. Min menawarkan solusi untuk mengusir hantu Nart. Ia bilang ada besu sakti yang bisa mengalahkan Nart. Mereka semua setuju. Min dan pemilik apartemen harus menempuh jalan sungai dan hutan air yang menyeramkan untuk ke kuil sang biksu sakti. Akhirnya mereka tiba ketika sang bisu baru saja mengusir roh dari tubuh seorang gadis muda. Mereka memohon-mohon agar biksu mau mengusir roh Nart yang mengganggu mereka dan membuat pemilik apartemen kehilangan pelanggannya. Biksu bilang ia belum pernah mengusir roh yang terjebak di sebuah tempat. Selama ini hanya mengusir roh dari tubuh manusia. Namun akhirnya sang biksu pun datang dan langsung bisa tahu keberadaan hantu Nart di lantai 4. Padahal nggak ada yang memberitahunya. Nart pun cemas karena merasakan kehadiran biksu yang bakal jadi lawan terberatnya. Nart minta Meg membawa bayi mereka ke atap dengan alasan mau masak. Pertempuran dimulai. Biksu menghadapi pintu-pintu kamar yang terbuka dan tertutup sendiri. Ia mengeluarkan tasbihnya hingga pintu-pintu pun berhenti bergerak. Hanya pintu kamar Nart yang terbuka perlahan. Di dalam kamar, biksu dan hantu Nart berhadapan. Ketika Nart akan menyerang, biksu membuatnya terpelanting ke belakang, lalu mengangkatnya, kemudian menjatuhkannya. Biksu melilit dengan benang putih hantu Nart yang lemas memohon. Ketika biksu akan menghabisinya, Meg masuk. Meg terkejut melepaskan bayinya yang kembali ke wujud semula. Hantu Nart minta agar biksu jangan memberitahu Meg keadaan yang sebenarnya. Namun biksu menyuruh Meg tutup mata membaca doa 3 kali. Setelah itu, buka mata. Meg kembali ke saat ia memotret bayinya yang ternyata berwujud seram. Kondisi kamar berganti ke keadaan yang sebenarnya. Di teras balkon, hantu Nart berdiri menggendong bayi mereka. Meg pun lari keluar. Kilasan saat-saat indah bersama Nart pun muncul. Ketika itu, ia berjanji pada Nart, apapun yang terjadi, ia nggak akan meninggalkan Nart dan mereka akan membina sebuah keluarga bahagia. Ketika Meg memutuskan kembali ke apartemen, ia pun tertabrak mobil. Namun, ia terus berlari. Terlihat jasadnya tergeletak berlumuran darah di jalan. Meg kembali ke apartemen dan memungut HP-nya yang terlihat utuh nggak pecah. Nart seperti sebelumnya bilang kalau Meg mau selfie bertiga, tinggal bilang aja. Meg akhirnya ingat kalau dia juga sudah mati seperti Nart dan bayinya. Meg merangkul Nart. Ia memohon biksu agar mengizinkan mereka tetap bersama karena mereka baru membina sebuah keluarga dan berharap kebahagiaan itu bisa terus mereka nikmati. Mereka berjanji nggak akan mengganggu siapapun. Biksu yang merasa iba akhirnya membiarkan mereka tetap bersama di kamar 412 itu. Namun mereka akan terkunci selamanya di situ. Biksu melepaskan ikatan benang putih. Nart dan Meg pun bersimpuh berterima kasih pada biksu yang kemudian meninggalkan keduanya. Pada pintu kamar 412 terlihat segel mantra. Sementara Ibu Nart dan Ibu Meg berdoa di altar foto anak-anak mereka yang telah dinikahkan. Apartemen pun kembali ramai, namun kamar 412 tetap kosong, tersegel mantra. Film pun tamat. Demikian guys, kisah cinta berbalut horor kali ini seakan membuktikan bahwa kematian nggak bisa memisahkan cinta keduanya. Menurutmu, apa ya kira-kira pesan moralnya? Silakan sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu lagi di kisah-kisah menarik lainnya, hanya di Kata Film.